para sahabat dan juga para mahasiswa. Kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pemerintahan sebagai gagasan. Tujuan saya adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan pemahaman tentang ilmu pemerintahan ya. Pemerintahan sebagai ilmu maupun praktek. Kata kuncinya luas dan dalam. Dalam itu artinya kita menemukan hakikat, menemukan makna yang lebih dalam, bukan sekedar praktek-praktek perkantoran bahwa orang-orang yang di dalam pemerintahan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Demikian juga dengan ilmu pemerintahan yang itu sangat sempit, sangat dangkal. Sudah sempit dangkal. Di mana dangkalnya dan sempitnya? Ya sibuk dengan perkantoran, bolak-balik itu. Pokoknya ini saya akan ngomong terus ini, ilmu perkantoran ini, ilmu pemerintahan, ilmu perkantoran ini, karena ya melihat itu hanya kerja-kerja efektivitas organisasi perkantoran. Dan ngomong pemerintahan itu sibuk dengan objek material, objek formal itu pada eksekutif. Bicara tentang kekuasaan eksekutif legislatif, saya lalu bertanya, bedanya apa dengan sarjana hukum? Kalau sarjana hukum kan juga sibuk bicara tentang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Itu kalau di ilmu pemerintahan hanya satu mata kuliah saja itu. Ya, tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia itu. Kita perlu tahu, tetapi bukan berarti bahwa ilmu pemerintahan itu hanya informasi, berisi informasi tentang pemerintahan Republik Indonesia dan bukan pula ajaran. Selama ini kita terjebak pada ajaran. Jadi pengalaman bestur pada masa kolonial, terus kemudian ada buku yang terbatas, itulah yang membentuk ilmu pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan itu bukan ilmu yang memproduksi orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang sibuk dengan dirinya sendiri di dalam kantor atau di dalam organisasi. Ya, jadi kita harus lebih luas. Ngomong pemerintahan itu lebih luas. Infrastruktur juga masuk pemerintahan. Kemudian soal pupuk langka juga itu pemerintahan. Proyek mangkrak juga pemerintahan. Pokoknya hajat hidup orang banyak itu pemerintahan. Yang selama ini pemerintahan itu jarang berbicara mengenai hajat hidup orang banyak. Dia hanya berbicara mengenai yang fokusnya kebijakan, bagaimana implementasi kebijakan terhadap objek-objek tertentu. Jadi bukan dinamika atau relasi kuasa misalnya antara petani sama pemerintah, atau antara tengkulak sama petani sama pemerintah, bukan itu yang dikaji. Tapi hanya implementasi kebijakan seperti halnya para sarjana administrasi publik. Ya. Jadi ini aneh banget memang. Saya melihat di mana-mana yang namanya pupuk langka, udahlah itu yang paling gampang aja. Yang dihadapi petani itu kan di mana-mana. Tapi pemerintahannya ya begitu-begitu saja. Yang sini sibuk pengadaan, sibuk bidding, bidding itu tender lah gitu ya. Pengadaan pupuk. Kemudian petani menunggu di sana pada waktu musim mau tanam, pupuknya nggak ada. Di sini sibuk dengan dirinya sendiri, prosedur, mekanisme. Tidak menjawab persoalan yang ada di sana. Itulah salah satu fitur pemerintahan yang konyol, yang sibuk dengan perkantorannya sendiri. Kemudian saya juga pernah ini ada seorang teman, sarjana ilmu pemerintahan juga. Dia ahli soal protokoler. Jadi bagaimana mengajari orang tentang protokoler, bagaimana menyiapkan segala sesuatu protokoler, entah untuk presiden atau menteri atau gubernur atau bupati. Teman saya bilang begini, ini Pak Jokowi ini sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan itu tapi tidak paham pemerintahan. Maksudmu apa? Saya tanya gitu.
Ya, dia bilang bahwa Pak Presiden ini tidak taat betul dengan aturan, terutama protokol. Beliau seenaknya sendiri gitu. Kalau jalan ke daerah ya seenaknya sendiri, membuat repot. Lalu dia bilang bahwa protokol itu ya itu menjaga kewibawaan, menjaga keamanan, keteraturan dan sebagainya. Nah, Presiden kan sering menabrak itu. Terus saya katakan, memangnya kalau sudah wibawa itu lalu ada daulat rakyat. Jadi sebenarnya pemerintahan itu kan ya bukan hanya protokol begitu, lalu nanti studinya berkaitan dengan efektivitas protokol, saya katakan begitu. Dan saya menandaskan bahwa protokol itu adalah instrumen birokrasi untuk memblokade hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi kalau presiden itu sering tidak taat protokol, itu artinya beliau sedang menembus itu tadi, blokade itu. Ya beliau mau ke sawah-sawah, mau berhenti di tengah jalan, mau ketemu rakyatnya, ya terserah beliau. Itu yang namanya pemerintahan itu kan begitu. Jadi pemerintahan itu bukan sesuatu yang legal formal, yang kemudian dilambangkan dengan protokol aturan. Yaitu namanya satu jenis pengetahuan yang itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ya. Dan saya pun juga banyak mengkritik sekarang. Ya, demokrasi itu dahsyat, tetapi kalau dia dimaknai kata sifat demokratis itu jadi masalah. Nanti akan ribut dengan ukuran. Indikator demokratis itu apa? Padahal yang namanya demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Bagaimana suara-suara rakyat itu seperti pupuk, seperti benih itu diwujudkan dalam kebijakan yang nanti punya dampak baik terhadap kehidupan mereka. Ya. Jadi kalau itu tadi hanya berbicara indikator ya bermasalah. Contohnya transparansi. Ini kan jadi indikator demokratis. Pemerintahan harus transparan gini. Kalau transparan memangnya kedaulatan rakyat itu jadi? Enggak. Gitu. Jadi saya berkali-kali mengatakan bahwa demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu hanya sebuah metode dan instrumen demokratis. Jadi cuma metode dan instrumen saja. Itu kehilangan hakikat. Jadi artinya ini hanya, kalau dulu kritik kita terhadap prosedur gitu ya, prosedur demokrasi seperti pemilihan umum yang perlu disertai dengan kebebasan dan sebagainya. Nah sekarang ini tambah itu tadi, ya hanya indikator aja gitu. Nanti ada tukang yang mengukur indeks demokrasi. Kan demokrasi bukan sekedar indeks. Dan dalam indeks pun itu hanya lebih banyak bicara tadi soal kebebasan, transparansi. Tapi kalau itu kehendak rakyat, denyut kehidupan rakyat itu mana mungkin disentuh itu. Jadi itu yang harus saya katakan, dan ilmu pemerintahan juga harus menjawab persoalan itu, termasuk proyek mangkrak deh, ya. Berbagai proyek mangkrak, saya sering bilang ini yang namanya ada proyek airisasi tapi berubah menjadi tugunisasi, ya karena ini apa namanya tugu yang warna biru itu loh, itu airnya nggak ada, yang ada cuma tugu, gitu. Kemudian juga ada teknologi tepat guna yang itu diperlukan oleh rakyat yang di bawah sana. Nah ini kan masih jauh dari harapan. Orang petani menanam aja sama kok dengan generasi 50 tahun yang lalu. Masih sama gitu. Ya mereka nggak kuat membeli teknologi yang mahal itu. Dan ada banyak proyek-proyek bantuan yang itu mangkrak. Ya banyaklah proyek mangkrak itu, dan ya ini namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan jangan sibuk ngomong eksekutif, legislatif di dalam itu. Anda boleh saja mengkaji tentang perkantoran, tentang organisasi, tapi harus dilihat realitasnya. Jadi harus ada kritis lah. Kita kan punya berbagai perspektif, termasuk bagaimana governmentality itu kita gunakan untuk membongkar proyek, membongkar protokol, membongkar orang-orang yang sibuk dengan indikator, membongkar orang-orang yang sibuk dengan aturan, tapi semuanya nggak ada kaitannya dengan denyut kehidupan rakyat.
Ya, jadi ini pemerintahan yang sempit dan dangkal. Dan itulah yang diajarkan, digeluti oleh ilmu pemerintahan. Jadi kalau ilmu pemerintahan nggak pernah ngomong rakyat, tapi lebih banyak ngomong eksekutif, legislatif, itu ya, itu namanya, kalau dulu namanya ilmu pemerintahan kolonial. Kalau sekarang ya, kalau setelah kolonial ya birokratik. Kalau sekarang jadi teknokratis. Itu. Jadi selain ilmu pemerintahan itu ingkar pada pemerintah, yang kedua dia ingkar pada rakyat. Ya. Nah, saya kembali ya. Jadi kalau ketika saya ngomong rakyat-rakyat itu tadi, ngomong pemerintah itu namanya gagasan itu harus ditemukan. Jadi ilmu pemerintahan jangan hanya ngomong soal struktur organisasi. Tidak hanya berbicara tentang siapa yang memerintah, berapa orang yang memerintah. Lalu sistemnya bagaimana, ya. Jadi ini soal gagasan. Gagasan itu ngomong soal hakikat, termasuk berbicara tentang mengapa pemerintahan itu hadir. Nah, saya sudah menjawab itu ya. Jadi pemerintahan itu saya lihat dari pertama dari asal-usul atau genealogi. Nah, sekarang saya akan berbicara pada sisi gagasan untuk memberikan eksplanasi mengapa pemerintahan lahir dan apa di balik struktur itu, di balik organisasi. Mengapa sih ada eksekutif legislatif itu? Jadi kan konteksnya kita lihat juga. Ya memang kalau saya baca beberapa buku, ada buku profesor siapa saya lupa ya, judulnya Filsafat Ilmu Pemerintahan. Menurut beliau inti dari ilmu pemerintahan itu pengaturan. Ya memang pemerintah mengatur, tapi tidak hanya mengatur. Dan penting untuk kita cari di balik aturan itu apa. Ya. Jadi ini ada beragam pemahaman kita tentang gagasan pemerintahan. Dan setiap gagasan nanti ada titik relevannya, baik itu relevan pada sisi praktek maupun relevan untuk kita menyampaikan kritik. Jadi relevan pada praktek itu, kita menemukan faktanya, kita menemukan ilustrasi pengalaman lapangan yang itu bisa kita gunakan untuk memberikan ilustrasi terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, termasuk nanti ini juga kita gunakan untuk menyampaikan kritik terhadap praktek-praktek pemerintahan maupun pemahaman komunitas ilmu pemerintahan tentang pemerintahan. Jadi saya pertama pemerintahan sebagai gagasan itu, pertama pemerintahan itu adalah ini ya, pergaulan hidup bersama. Itu yang paling penting itu. Pergaulan hidup bersama itu kolektivitas. Jadi orang berkumpul, ini sesuatu yang publik. Jadi kan ini kalau orang itu kan pasti berkumpul berasosiasi di keluarganya masing-masing. Itu yang paling dasar itu. Itu namanya privat. Tetapi kan juga ada relasi publik. Entah itu komunitas yang sangat lokal itu, lalu membentuk yang namanya desa, nanti ujungnya pada negara yang besar. Itu semuanya adalah pergaulan hidup bersama atau kolektivitas. Ya kalau di negara lalu kita punya Pancasila, punya konstitusi, itu karena memang kita gunakan sebagai pegangan untuk hidup bersama tadi. Ya, jadi pergaulan hidup bersama, bukan sama-sama hidup di kantor, mengelola kantor, bukan begitu. Tetapi ini ya istilahnya ya antara pengurus dengan yang diurus gitu. Lalu ada urusan-urusan publik, entah air, entah apa, itu kan namanya hajat hidup orang banyak itu ya, itu menjadi bagian dari kehidupan bersama atau kolektivitas. Nah ini gagasan pemerintahan sebagai kolektivitas atau sebagai pergaulan hidup bersama, atau nanti yang satu lagi sebagai asosiasionalisme. Asosiasionalisme itu ya tentang perkumpulan manusia itu. Itu banyak dipengaruhi oleh
Ya, semuanya bisa dimulai dari Aristoteles ya, Aristoteles, karena dari dia kita tahu bahwa pemerintahan itu ya ekspresi dari asosiasi manusia, perkumpulan manusia itu. Tapi yang sangat berpengaruh dari aliran ini, aliran pergaulan hidup bersama ini, datang dari Jean-Jacques Rousseau, yang sangat dikenal dengan teori kontrak sosialnya gitu. Kemudian lebih menonjol lagi pada Alexis de Tocqueville. Ini orang Perancis yang datang ke Amerika, lalu dia menulis buku Demokrasi in Amerika tahun 1835 sampai 1840. Ya, Tocqueville ya. Jadi ini kontrak sosial gitu. Jadi kontrak sosialnya dalam pengertian Rousseau itu bukan orang-orang menyerahkan kedaulatannya pada penguasa. Tapi ya para pihak yang berkontrak itulah yang membuat fakta, membuat perjanjian, membuat kesepakatan. Ya. Perjanjian kesepakatan itu antara lain ya itu akan membentuk moralitas publik, akan membentuk etika publik, membentuk bahkan juga membentuk konstitusi. Jadi konstitusi itu ya bagian dari proses itu tadi. Memang itu juga sering disebut proses rekonstitusi ya. Rekonstitusi itu artinya ya kita menciptakan institusi, menciptakan kelembagaan, menciptakan aturan berdasarkan pada ini ya proses kontrak sosial atau fakta-fakta sosial, membangun kesepakatan itu. Dan ini pentingnya namanya musyawarah dialog ya. Jadi nanti ada kontrak sosial, nanti pada ujungnya ada demokrasi deliberatif, demokrasi musyawarah. Ya. Apalagi dalam komunitas yang kecil gitu ya. Dan ini kan sebenarnya juga diadopsi. Ya meskipun kita tidak sepenuhnya demokrasi langsung ya. Misalnya majelis permusyawaratan rakyat. Itu ekspresi ini bahwa kita ini pemerintahan ini pergaulan hidup bersama itu. Sehingga perlu ada orang saling bertemu, bermusyawarah, berdialog. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan aturan. Nanti kalau ada kesenjangan antara aturan yang sudah dibuat dengan fenomena lapangan dengan aspirasi rakyat ya, solusinya ya musyawarah, deliberasi, mencari jalan tengah. Jadi tidak ekstrim antara yang kehendak sama yang hukum tadi gitu. Nah, saya akan sampaikan beberapa kutipan dari ini ya. Maksud saya begini. Ini kontrak sosial, musyawarah, demokrasi langsung, deliberasi itulah cara pemerintahnya ada di situ. Bukan berarti ini anti hukum gitu ya. Bukan berarti dia anti kebebasan gitu. Tapi ini dari Rousseau sampai Tocqueville ini banyak mengkritik hukum. Ya. Misalnya begini, Jean-Jacques Rousseau bilang bahwa sebenarnya hukum itu selalu berguna bagi mereka yang memiliki harta dan berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa. Ini kritik luar biasa ini. Jadi ini kan sebenarnya mengkritik pada Thomas Hobbes atau pada generasi-generasi sebelumnya bahwa hukum itu digunakan untuk menjamin kebebasan, melindungi kebebasan, terutama memberikan pelindungan kebebasan terhadap properti, terhadap hak milik. Ya, artinya hukum itu dibutuhkan bagi mereka yang punya harta benda. Tetapi yang nggak punya harta benda ya susah. Ya. Lalu saya dapat perlindungan apa gitu. Itu sama dengan kalau kita bicara tentang sertifikasi komoditas itu ya, entah kayu atau apa gitu. Banyak sekali lah sertifikasi. Nah itu kan instrumennya orang kaya. Orang kaya yang itu susah untuk dijalankan oleh orang miskin. Termasuk karya intelektual itu loh.
Kalau perguruan tinggi dapat hak karya intelektual kan lalu ada aturannya, ada stempelnya gitu. Ini milik Anda gitu. Nah itu bisa dijual tuh. Lalu mahal. Lalu orang kecil itu nggak sanggup membelinya kalau sudah kena haki. Sertifikasi kayu juga gitu, petani ya susah. Gitu. Makanya kan yang gini-gini ini kan diterobos oleh Cina. Rakyat itu nggak butuh soal apa aturan-aturan kayak gini. Ini malah justru membelenggu rakyat gitu. Jadi ini mengkritik hukum sih. Jadi karena Aristoteles, Rousseau itu banyak. Jadi artinya bukan berarti bahwa pemerintahan itu harus dengan semuanya pola musyawarah gitu. Lalu tidak ada hukum, bukan begitu ya. Tapi ini kan ada kesenjangan antara hukum sama politik nih. Politik ya kehendak orang banyak, kalau hukum itu apa yang tertera. Sehingga resolusinya ya musyawarah pergaulan hidup bersama itu. Gitu. Oke. Ini Rousseau ya. Nah, Rousseau juga bilang gini, Jean-Jacques Rousseau, tidak ada negara di dunia di mana segala sesuatu dapat diatur oleh hukum. Jadi hukum itu, ya istilah saya, segala sesuatunya membutuhkan hukum, tapi hukum bukan segala-galanya. Ya, repot nanti kalau semuanya pakai hukum. Atau di mana lembaga-lembaga politik dapat membuktikan pengganti akal sehat dan moralitas publik. Jadi Rousseau ini kan lebih menekankan pada akal sehat dan moralitas publik itu yang harus dikedepankan, dan artinya akal sehat dan moralitas publik ini yang memang harus menjiwai hukum, menjiwai kerja-kerja pemerintahan. Soal moralitas itu kan ngomong tentang baik buruk, akal sehat itu ngomong benar dan salah. Yang nanti ini akan menghasilkan kebajikan, mohon maaf. Ya. Jadi ini mengkritik hukum yang terlalu mengatur itu. Jadi kekuasaan yang absolut itu kan dalam demokrasi gitu ya. Itu hukum itu ya menguasai semuanya supaya ada keadilan, kepastian. Dan ini sebenarnya juga mengikuti jalan pikiran Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes itu kan selalu bilang bahwa manusia adalah serigala atas manusia yang lain, pemangsa atas manusia yang lain. Sehingga ini dibutuhkan penguasa absolut yang menerima kontrak sosial, menerima penyerahan kedaulatan rakyat. Lalu penguasa ini akan mengatur dengan hukum. Menjamin kebebasan, terutama kebebasan memiliki properti. Gitu. Ya, termasuk melindungi hak-hak alami yang dimiliki manusia. Ini dibutuhkan penguasa absolut. Gitu. Itu kalau artinya oleh Thomas Hobbes. Nanti kalau John Locke udah lain lagi, bukan penguasa absolut itu. Tapi ya dia mengutamakan pada kebebasan karena manusia itu ya tidak seperti pemakan serigala itu tadi, tapi juga punya akal sehat. Nah kalau Montesquieu ya kebebasan itu bisa diraih kalau kekuasaan itu dipisah, bukan pemusatan tapi pemisahan. Lalu Montesquieu dikenal dengan trias politika itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Ini yang sering dijadikan sebagai kiblat utama ilmu pemerintahan itu ya trias politika itu. Itu tidak ada bedanya dengan sarjana hukum. Nah kalau Jean-Jacques Rousseau yang hadir setelah Montesquieu, jadi Rousseau itu orang yang lahir di Jenewa tapi kemudian hidup di Perancis ya, itu menekankan pada kontrak sosial itu tadi. Ya meskipun Thomas Hobbes itu udah bicara kontrak sosial, tapi dalam pengertian kontrak sosial, ayo kekuasaan kita serahkan pada penguasa. Ini nanti kemudian yang akan menjiwai lahirnya pemerintahan representatif itu. Pemerintahan ada parlemennya dan sebagainya. Jadi parlemen itu adalah institusi pemegang
kontrak sosial atau pemegang kedaulatan rakyat itu. Ya. Kalau Rousseau itu terus harus-menerus ini dijaga. Ruang-ruang publik, musyawarah, itu kontrak sosial itu harus terus dijaga. Jadi yang bisa mempertemukan tadi antara kehendak rakyat sama hukum, karena ini kan selalu dinamis gitu. Ya. Dan kemudian ini saya mengutip pendapat Tocqueville. Di antara hukum-hukum yang mengendalikan masyarakat, ada sebuah hukum yang lebih tepat dan jelas ketimbang hukum-hukum lainnya. Jika manusia ingin tetap atau ingin menjadi beradab, maka seni untuk hidup bergaul bersama harus tumbuh dan disempurnakan sesuai dengan peningkatan persamaan kondisi. Jadi dia mengutamakan kesetaraan, tidak hanya kebebasan, tapi kesetaraan. Kesetaraan di antara orang-orang yang bebas. Bukan orang yang bebas lalu merampas yang lain itu. Ya, jadi ini terus ya konsepnya dia kesetaraan, dan buku itu memang legendaris itu, dan itu hadiahnya katanya hadiah orang Prancis sama Amerika. Karena revolusi Amerika 1776 itu juga memberikan inspirasi bagi revolusi Prancis 1789. Tocqueville juga menyampaikan kritik begini, masyarakat akan mengembangkan jenis perbudakan baru yang menutupi permukaan masyarakat dengan jaringan aturan yang rumit. Ya. Jadi ini kritik terhadap aturan yang rumit, yang tidak dapat ditembus oleh pikiran yang paling orisinal dan karakter yang paling energik. Aturan hukum tidak menzalimi, tetapi menekan, melemahkan, memadamkan, dan membius suatu bangsa, hingga setiap bangsa menjadi tidak lebih daripada sekawanan binatang yang pemalu dan rajin yang digembalakan oleh pemerintah. Ini kritik luar biasa terhadap ini ya, terhadap aturan hukum yang rumit. Itu mengurangi akal sehat dan moralitas publik. Gitu. Ya, nah ini masih lagi Tocqueville memahami demokrasi tidak hanya sebagai pemerintahan sendiri, tetapi sebagai cara hidup yang komprehensif. Jadi ya demokrasi tidak harus dipahami semata-mata sebagai pemerintahan, dan lebih parah lagi kalau hanya dipahami indikator sama metode tadi. Wah, itu lebih parah lagi. Ya. Udah pemerintahan sendiri aja udah dikritik ini oleh Tocqueville. Jadi ini cara hidup ya, orang berkumpul, seni gitu ya. Dan itu pentingnya tadi proses deliberasi. Ya. Atau musyawarah. Dia menjelaskan bagaimana geografi dan situasi geopolitik Amerika serta budaya dan hukum penduduk pertama telah kondusif untuk pemerintahan, di mana kesetaraan adalah aturan pertama dan generatif kehidupan. Jadi kesetaraan itu sebagai basis untuk kita membuat aturan. Ya. Oke. Pada saat yang sama ia menjelaskan bagaimana gagasan legislatif dan moral kaum Puritan Amerika memungkinkan negara untuk menggabungkan antara kesetaraan dengan kebebasan serta hak-hak individu. Jadi tidak hanya kebebasan tapi kesetaraan. Kesetaraan itu dibangun ya karena orang duduk bersama. Ya. Karena itu Tocqueville itu mengkritik individualisme. Individualisme ini yang paling inti dari liberalisme itu. Individualisme, karakteristik demokrasi modern, adalah doktrin teoritis yang keliru yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya sendirian di dunia. Ada masyarakat hanya sejauh bahwa semua orang lain adalah sama dan dalam posisi yang sama, sendirian, radikal. Ya. Kaum Demokrat percaya bahwa dia harus mandiri tetapi merasa sangat lemah dalam menghadapi massa individu yang lain. Jadi individu-individu yang lain itu, yang banyak itu ya. Manifestasi praktis individualisme adalah meningkatnya penarikan manusia dari publik ke dalam kehidupan pribadi. Ini namanya res publica, itu penting ya. Jadi orang bergaul di dalam ruang publik, karena pemerintah itu ya publik.
Jadi publik itu harus didasari pada pergaulan hidup bersama. Ada etika, ada kerjasama, ada akal sehat, ada kepentingan, itu yang biasa ya. Tocqueville khawatir bahwa individualisme demokratis akan menghasilkan apa yang disebutnya sebagai tirani mayoritas. Ini yang pertama, dan yang kedua despotisme lunak. Seperti yang dipahami oleh John Stuart Mill yang liberal di Inggris, ini tidak mengacu pada mayoritas yang memaksakan kehendaknya pada minoritas, tetapi sebaliknya pada kecenderungan masyarakat demokratis untuk mengembangkan ide-ide politik yang sangat abstrak. Ini kritik Tocqueville terhadap gagasan yang abstrak, misalnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu kan abstrak tuh. Dan memberikan struktur birokrasi yang merampok mereka dari kebutuhan untuk bertindak atau berpikir untuk diri mereka sendiri, kecuali pada hal-hal yang paling sepele. Jadi ini kritik pada ini ya. Jadi karena demokrasinya abstrak lalu diserahkan pada birokrasi. Nah, ini akan merampas ini. Tapi dia menggambarkan, Tocqueville ya, kalau orang berasosiasional, saling bekerja sama itu akan menemukan baik yang abstrak sampai yang konkret, yang praktik. Ya. Oke ya, jadi ini yang disebut dengan despotisme baru, itu bukan despotisme yang lama yang orang mengkonsentrasikan kekuasaan itu. Pertanyaannya, apakah pemerintahan sebagai pergaulan hidup bersama itu masih relevan, baik itu nanti dalam ilmu maupun dalam praktek? Ya, jelas sangat relevan. Pertama, ya pemerintahan itu kan hadir karena orang berkumpul, orang berasosiasi, membangun kolektivitas, kehendak bersama, melahirkan konstitusi, cita-cita, dan pemerintah itu kan digunakan juga untuk kepentingan orang banyak itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pergaulan hidup bersama dalam bentuk kontrak sosial, musyawarah, deliberasi itu untuk menjembatani kesenjangan antara politik dan hukum. Ya. Jadi kalau politik itu kehendak orang banyak, kehendak rakyat, kalau hukum itu ya sesuatu yang sudah baku gitu. Jadi harus ditaati. Orang sarjana hukum itu sering mengatakan bahwa ya hukum itu adalah produk politik, tapi kalau sudah jadi hukum ya jangan dipuntir-puntir, jangan dipermainkan. Lalu ini ada tirani hukum gitu ya. Nah, baik itu Rousseau maupun Tocqueville itu kan tidak setuju dengan ini ya, dengan tirani hukum itu. Tapi harus dengan moralitas publik, intelektual, politik gitu. Dan ini sama aja yang kemudian kalau kita belajar pada Habermas, Jürgen Habermas itu menghasilkan hukum deliberatif sebagai kritik terhadap hukum positif yang sangat kaku. Jadi kalau ada kesenjangan antara politik rakyat dengan hukum, maka dicari jalan tengah gitu ya, yaitu dengan cara musyawarah, dengan kontrak sosial gitu, atau dengan cara deliberasi. Itu pengertian pertama. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan bahwa pemerintahan itu sebagai kebajikan manusia untuk kepentingan manusia. Dari dua kata kunci ya. Jadi ada kebajikan dan ada kepentingan. Ini dihadirkan oleh filsuf dari Irlandia bernama Edmund Burke ya, Edmund Burke. Dia dalam pergulatan pemikiran politik disebut sebagai tokoh konservatif. Mengapa konservatif? Karena dia itu pengen membatasi kebebasan. Kalau yang lain berbicara membatasi kekuasaan, kalau Burke itu membatasi kebebasan. Jadi dia bilang begini, bahwa kebebasan harus dibatasi agar dapat dimiliki. Inilah yang kemudian disebut konservatif. Dan memang ya dunia pemerintahan itu di mana-mana kan ada selalu ini ya, tarik-menarik. Tadi ada politik dengan hukum,
ada kehendak rakyat dengan aturan, kemudian ada di sini ada kekuasaan dan kebebasan. Yang lain berbicara tentang pembatasan kekuasaan. Montesquieu itu berbicara tentang pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Tetapi kalau Thomas Hobbes berbicara tentang pemusatan kekuasaan, kekuasaan harus absolut, harus tidak terbatas, dalam rangka untuk melindungi, menjamin kebebasan terutama properti. Nah, memang Burke tidak berbicara secara eksplisit tentang pembatasan, tentang pemusatan kekuasaan untuk pembatasan kebebasan. Tapi lebih menekankan pada aspek kebajikan dan kebijaksanaan. Jadi artinya kebijakan pemerintah yang nanti ini pasti akan mengandung dua sisi, akan mengandung kekuasaan, dan di sisi lain juga mengandung kebebasan. Bagaimana kebijakan itu memandang kebebasan, maka Burke itu lebih menekankan ya kebebasan ini harus dibatasi. Bukan dalam pengertian untuk pemusatan kekuasaan, tapi untuk kepentingan manusia juga. Nah, dasarnya tadi ada dua ya, ada kebajikan dan kebijaksanaan. Saya sudah berbicara tentang dimensi ini di video sebelumnya, tentang teladan, kebajikan, dan perintah. Intinya begini, bahwa kebijakan pemerintah itu harus didasarkan pada kebajikan. Kebajikan itu baik dan benar. Baik itu artinya kepentingan rakyat, benar itu artinya ya kepentingan nalar, berdasarkan pada rasionalitas, nalar, dan juga hukum. Ya, itu prioritas pertama. Jadi sebaik mungkin kebijakan itu didasarkan pada kebajikan. Tapi dalam praktek susah. Susahnya minta ampun ya mempertemukan itu. Kalau antara kebaikan dan kebenaran tidak bisa disatukan yang bentuk kebajikan, maka pilihan keduanya adalah bijaksana, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu mengutamakan manfaat, mengutamakan kepentingan. Kebijaksanaan itu sering tidak benar, tapi baik. Sering menyimpang dari aturan, tapi baik untuk orang banyak. Gitu ya. Tapi juga kebebasan ini juga jangan sampai meluap-luap. Dan karena itu ini pentingnya kompromi dan barter. Ini realitas ya. Jadi Edmund Burke ini meskipun dia dipandang sebagai konservatif, tapi dia itu realisme sebenarnya. Realismenya dia bilang begini, semua pemerintahan memang terdapat setiap manfaat dan kenikmatan manusia. Jadi manfaat dan kenikmatan manusia ini yang paling penting. Ada begini, setiap pemerintahan memang ada, mohon maaf, saya ulangi. Semua pemerintahan memang setiap manfaat dan kenikmatan manusia, setiap kebajikan dan setiap tindakan bijaksana didasarkan pada kompromi dan barter. Jadi kepentingan manusia itu ya intinya diterjemahkan menjadi manfaat. Bagaimana membuat kebijakan itu memberi manfaat pada manusia. Karena manfaat itu ya itu ekspresi dari kepentingan manusia. Dan kebajikan itu didasarkan pada prinsip manfaat dan kenikmatan manusia itu. Demikian juga dengan tindakan bijaksana. Ditempuh melalui kompromi. Jadi intinya ini kompromi sebagai jalan untuk menemukan bijaksana tadi. Artinya kalau kebaikan dan kebenaran tidak bisa ditemukan, maka perlu ditempuh tindakan bijaksana melalui proses kompromi, bahkan juga barter. Jadi kesenjangan antara kekuasaan dan kebebasan itu tidak ditempuh melalui kontrak sosial yang dibayangkan oleh
Jean-Jacques Rousseau maupun Alexis de Tocqueville, tapi melalui kompromi. Ini namanya politik begitu ya. Dan itu hal yang biasa, di mana-mana begitu. Jadi ini bukan, ya kadang dianggap jelek, tidak benar gitu. Tapi ya itulah fakta, di mana-mana akan selalu begitu. Bahwa rakyat itu ya pasti akan meluapkan kalau ini ada kehendak misalnya pemerintah mau bangun semen begitu ya, atau bangun nuklir, itu kan dilawan oleh rakyat gitu. Ya, jadi lalu dibangun kompromi misalnya. Negosiasi lah, jadi negosiasi antara rakyat sama pemerintah, bahkan bisa saja juga negosiasi antara pemerintah dengan parlemen. Undang-undang, kebijakan, regulasi itu juga banyak dihasilkan dari kompromi ini. Ini yang sering dikritik orang, ya karena memang itu faktanya begitu. Nah, fakta ini kompromi ini dalam rangka itu tadi, kompromi itu sebagai tindakan bijaksana untuk mengutamakan pada manfaat dan kenikmatan manusia. Jadi intinya bukan kekuasaan yang dipusatkan, dibikin absolut itu, tapi ada tindakan-tindakan yang lebih bijaksana, yang lebih kenyal melalui proses kompromi dan barter. Itu biasalah. Jadi kalau kepala pemerintahan itu misalnya menyampaikan tentang gagasan APBD misalnya, kemudian diskusi sama DPRD rame, ya, di sana lalu ada proses kompromi, proses barter dan sebagainya, itu hal yang biasa. Meskipun orang itu menganggap bahwa ini ya itulah namanya oligarki, tapi ya itulah ya. Dan orang itu nggak bisa seperti kita ini menjadi malaikat semuanya baik dan benar, itu tidak bisa. Tidak mudah itu. Makanya kan Edmund Burke kan selalu menekankan ini manusia ya. Jadi dunia pemerintahan, dunia pemilihan, baik pemilihan presiden, pemilihan yang lain-lain, pilkada, pemilihan kepala desa itu ya itu bukan ekspresi malaikat. Pasti ada setannya gitu, pasti itu. Tapi saya ingin menempatkan, dan Edmund Burke ini ya ini manusia. Manusia itu bisa menjadi setan, tapi tidak mungkin menjadi malaikat. Ya memang ada sih manusia itu yang berwatak, berwajah malaikat atau sok menjadi malaikat itu, tapi ya dia tetap manusia. Jadi kepentingan manusia ini yang lebih diutamakan. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintahan ini harus kita maknai bukan hanya semata-mata sosok pemerintah maupun praktek pemerintahan, tapi harus sebagai konsep ya. Konsep itu ada gagasannya. Terutama konsep government nih. Government dalam pengertian pemerintah dan pemerintahan ini sebagai konsep ada gagasannya, yaitu ini yang ketiga ya. Itu government itu sebagai bentuk pembebasan dan kebebasan. Jadi ini tidak artinya melihat pemerintahan ini tidak hanya aktivitas yang disebut pemerintah sama aktivitasnya sehari-hari, bukan itu. Tetapi di balik itu, dan ini muncul dari para filsuf pencerahan abad pertengahan itu untuk pembebasan dan kebebasan. Artinya ya orang membentuk government itu untuk melindungi, untuk menjamin, untuk mengekspresikan kebebasan orang. Baik itu kebebasan dalam pengertian memiliki properti atau harta benda, maupun kebebasan berkumpul, berserikat, berbicara, dan seterusnya. Itu namanya liberal ya. Ya Thomas Hobbes itu juga liberal tapi berbeda. Jadi kalau dia bilang bahwa ini pemusatan kekuasaan secara absolut ini dalam rangka untuk melindungi kebebasan orang, supaya kebebasan satu orang itu tidak dirampas oleh orang lain. Gitu. Nah, konsep government itu begitu, untuk menjamin kebebasan orang, kebebasan individu, kebebasan warga, karena konteksnya pada waktu itu ada tirani. Jadi kebebasan itu
rampas. Ya. Sehingga sering ada kalimat bahwa manusia ini kan secara alami berdasarkan hukum alam ya bebas. Dia lahirkan secara bebas. Manusia itu punya kesetaraan di mata Tuhan. Setiap manusia. Tetapi mereka hidup tidak bebas. Dirampas oleh kekuasaan, dirampas oleh hukum. Gitu. Sehingga ini konsep pemerintahan itu pertama untuk itu tadi, kebebasan itu tadi. Yang kedua, konsep government itu untuk pembebasan atau liberasi terhadap konsep negara. Ini kan di zaman modern ya, artinya saya kan pernah mengatakan bahwa ya praktek pemerintahan itu lebih dulu ada sebelum negara. Ketika orang berkumpul, berdesa itu pasti ada pemerintahan. Sebelum mengenal negara itu sudah ada pemerintahan. Ya. Tetapi pemerintahan itu menjadi kompleks, menjadi rumit, dan itu menghasilkan banyak pemikiran setelah pemerintahan itu bekerja dalam ranah atau arena negara. Jadi artinya konsep negara itu, konsep the state itu disubversi, dileberasi atau dibebaskan begitu dengan konsep government, dengan konsep pemerintah. Memang dalam negara sebelumnya itu tidak dikenal konsep government, konsep pemerintah. Ya langsung menyebut ada raja, ada unsur-unsur yang lain. Sama juga ketika kita hidup dalam zaman kolonial, itu hanya mengenal gubernur jenderal dan para pejabat-pejabat, termasuk nanti bupati, asisten residen, kontrolir, mandor, dan sebagainya. Jadi konsep government atau konsep sejenis government itu belum dikenal pada masa kolonial kita. Konsep pemerintah yang itu diambil dari makna government itu baru kita kenal dalam konstitusi. Jadi jelas tuh. Jadi konsep pemerintah itu tidak menunjuk pada gubernur jenderal, pada jabatan-jabatan, tapi ini sebuah organisme ini sebuah organisasi yang besar yang nanti dipimpin oleh itu tadi. Bisa presiden, gubernur, dan seterusnya. Dan sebagai liberasi, pemerintah itu memperoleh mandat dari rakyat. People consent. Ekspresi dari kebebasan. Jadi rakyat itu punya kebebasan untuk membentuk government. Membentuk pemerintah. Dan inilah yang kemudian juga dalam literatur disebut sebagai self-government. Kenapa self-government atau pemerintah sendiri? Karena memang negara ini ya dikuasai oleh kepala negara yang disebut raja itu. Jadi konsep government termasuk nanti ada istilah representative government, pemerintahan perwakilan, dan pemerintahan sendiri itu wujud dari liberasi atau pembebasan terhadap konsep negara yang absolut, negara yang birokratik, negara yang sangat hierarkis, negara yang semena-mena pada orang banyak. Nah, lalu konsep pemerintah itu sebagai ekspresi memerintah sendiri itu lepas dari itu ya, jadi lepas dari tubuh negara itu. Atau istilahnya ibarat tubuh manusia itu ya kaki dan tangannya itu termasuk badannya ini dia punya self government. Jadi tidak semuanya itu dikendalikan oleh kepala. Ya, jadi kalau negara itu kan artinya ya seluruh tubuh ini terpusat pada kepala. Dimiliki oleh kepala, dipikirkan, dikendalikan oleh kepala. Nah, pemerintahan itu artinya ya itu tadi ada otonomi, ada memerintah diri sendiri di tubuh maupun kaki tangan itu. Itu sama dengan pengalaman antara Inggris dengan Australia dan Kanada itu ya. Negaranya Inggris Raya itu. Tetapi Kanada sama Australia dia punya self government, punya pemerintahan sendiri. Mereka tidak punya kepala negara yang berada di Kanada dan Australia. Kepala negaranya satu, Ratu Inggris. Ya. Tetapi Kanada sama Australia itu punya pemerintahan juga. Ya. Meskipun kepala negaranya ini ya satu,
Gitu. Jadi Australia sama Kanada itu tidak tergantung pada kepala negara, tidak. Tetapi tergantung pada dinamika pemerintahan. Ada pemerintah yang itu ekspresi dari kehendak kedaulatan rakyat, itu tadi. Dan kemudian dia membebaskan itu. Membebaskan cengkeraman kepala negara. Dan intinya adalah bahwa pemerintahan self-government itu, ya, itu menjamin melindungi kebebasan orang per orang atau warga negara. Nah ini ciri khas apa? Ciri khas pemikiran abad pertengahan yang kemudian berimplikasi terhadap monarki konstitusional, termasuk pemerintahan republik. Pemerintahan republik yang itu lebih banyak dikenal di dunia itu ya res publica, kembali pada publik. Publik itu artinya rakyat dan warga. Rakyat itu sebagai konsep politik, warga itu sebagai konsep hukum, ya. Jadi nanti akan saya sampaikan berikutnya yang ini. Jadi artinya apa? Artinya ya ngomong pemerintahan dalam republik itu jangan terjebak pada jabatan-jabatan. Jangan terjebak pada perkantoran. Jangan terjebak pada orang-orang yang memegang pemerintahan lalu sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi semuanya harus dilihat pada kepentingan rakyat maupun warga itu. Kepentingan republik. Itulah celakanya ya. Jadi kalau ilmu pemerintahannya sibuk ngomong eksekutif legislatif, hubungan di antara mereka itu namanya bukan ilmu pemerintahan. Itu ilmu yang sebenarnya itu apa ya, lucu ya, kontradiksi ya. Seharusnya membebaskan pemerintahan, termasuk konsep pemerintah dalam konstitusi kita itu kan sebenarnya pembebasan terhadap ya model kekuasaan kolonial. Ya. Yang sebelumnya tidak mengenal pemerintah lalu mengenal pemerintah. Dan dalam konstitusi jelas bahwa pemerintah kita berkedaulatan rakyat. Pemerintah kita dibentuk oleh rakyat dan bekerja dengan prinsip republik. Jadi bukan dengan prinsip kolonial. Jadi artinya begitu ya, ini pembebasan ya, dan saya pernah juga mengatakan bahwa ini kan ada dua aliran. Ada aliran Eropa kontinental dan ada aliran Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu Inggris dan Amerika. Kalau Eropa ya Eropa daratan itu. Eropa daratan, Eropa kontinental itu mengutamakan negara. Mengutamakan hukum dan administrasi. Termasuk yang kalau pada zaman di Prusia itu ada kameralisme yang kata Profesor Suargono ini disebut sebagai asal-usul ilmu pemerintahan. Nah itu, jadi kameralisme itu kan sebenarnya kameral itu kan lacinya raja itu loh, laci berisi uang itu loh. Jadi bagaimana mencari uang, mengumpulkan uang, menata uang, mengamankan uang. Itu namanya kameralisme. Jadi ilmu pemerintahan itu dibayangkan seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan rakyat. Tapi ini lebih banyak aktivitas raja itu. Kalau sekarang ya aktivitas orang-orang di kantor itu. Tahu kalau mengikuti nalar legal formal ya aktivitas eksekutif legislatif itu. Itu celaka kita. Ilmu pemerintahan kita nggak maju-maju. Pemerintahan kita juga tidak tercerahkan. Karena hanya sibuk di kantor. Ilmu kita tidak akan merambah, tidak akan menjelaskan tentang fenomena hajat hidup orang banyak. Yang itu tentu pemerintahan, atau bahasa formalnya urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu bukan hanya soal efektivitas, tapi pembebasan. Membebaskan dari belenggu, termasuk belenggu aturan, gitu ya. Jadi kalau misalnya pupuk langka kan harus dibebaskan dong, gitu ya. Nah itu pemerintahan. Pemerintahan itu fungsinya membebaskan, paling tidak mencari solusi atas kemacetan-kemacetan itu. Bukan hanya sibuk di kantornya sendiri-sendiri, lalu nanti ujungnya bikin aturan, bikin perencanaan, bikin penganggaran, membikin serapan, membikin laporan. Nah itu namanya pemerintahan itu.
Itu wujud dari bestur kalau dulu ya, kalau zaman kolonial itu bestur atau administrasi yang sering disebut sebagai anti sosial dan anti politik. Jadi oleh karena itu pembebasan dan kebebasan ini pemerintahan itu diletakkan pada kerangka sosial maupun politik dan ekonomi. Sehingga penting kita itu ilmu pemerintahan belajar tentang teori sosial, teori ekonomi, dan teori politik. Karena kita memahami itu dalam rangka pemerintahan itu pembebasan. Maknanya bisa beraneka ragam. Ya saya kira kita juga perlu berpikir tentang bagaimana membebaskan kepala pemerintahan ini dari belenggu aturan, belenggu birokrasi, belenggu teknokrasi. Saya sering mengatakan bahwa korupsi itu merusak negara, anti korupsi itu melemahkan negara. Jadi ya kalau korupsi ya dihukum aja. Tapi bukan berarti bahwa perilaku mereka secara total itu dikontrol oleh rezim anti korupsi. Jadi bukan didasarkan pada kedaulatan rakyat. Seperti tadi yang saya katakan bahwa transparansi itu sekarang mengatur pemerintah, membelenggu pemerintah. Transparansi itu bukan membebaskan pemerintah, bukan membebaskan rakyat, tapi malah membelenggu pemerintah. Dan nggak ada kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini yang apa namanya? Ya, saya kalau berpikir pemerintahan itu harus begitu, harus lebih luas dong. Gitu ya. Bukan soal yang ecek-ecek tadi. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini munculnya pemerintahan modern dalam pengertian konstitusional dan republik. Pemerintahan konstitusional, pemerintahan republik. Artinya, ini pemerintahan itu adalah pembentukan rakyat dan pembentukan warga. Jadi artinya, ini kan manusia ini. Kepentingan manusia ini kan orientasi penting bagi pemerintahan. Nah, kalau kita sudah berkumpul, sudah membangun negara, sudah memiliki republik begitu, maka manusia itu harus ditransformasikan menjadi rakyat. Dan yang berikutnya ditransformasikan menjadi warga. Memang kita majemuk konsep rakyat itu. Rakyat itu ada pengertian antropologis yang disebut dengan volks. Volks itu ya tradisi lokal itu. Wong cilik, ya, wong cilik rakyat apa namanya? Kalau di Bali namanya krama ya. Jadi orang per orang itu namanya krama. Wong cilik, wong apa ya namanya ya? Wong desa begitu ya. Itu namanya volk. Pakai F ya, bahasa Inggris pakai F, volk. Tapi kalau dalam bahasa Belanda namanya volk, pakai V. Sehingga dikenal Volksgemeenschapppen. Jadi desa itu Volksgemeenschapppen. Jadi ini kesatuan masyarakat hukum rakyat pribumi gitu ya. Jadi artinya ini ekspresi dari tadi, dari apa namanya? Ya tradisi, adat. Sehingga ini disebut sebagai Volksgemeenschapppen atau self-governing community. Atau disebut sebagai pemerintah bersama masyarakat. Nah, karena itu ini desa itu kan begitu ya, dipahami sebagai tadi Volksgemeenschapppen atau self-governing community. Ini dalam rangka desa itu dari rakyat oleh rakyat dalam pengertian volk gitu. Nah, kita memiliki pemerintahan, memiliki pemerintah modern dalam NKRI, dalam pemerintahan konstitusional dalam republik itu, kita mengenal rakyat yang kedua sebagai konsep politik, daulat rakyat. Ya, kedaulatan rakyat itu abstrak. Orang tidak bisa merumuskan dengan baik. Apa yang kita sebut dengan kerakyatan dalam sila keempat itu abstrak. Tapi sebenarnya konkret juga, tergantung kita. Ilmu pemerintahan itu bisa menjabarkan itu dengan baik. Jadi kerakyatan itu ya intinya ya kepentingan, kedaulatan sama kehendak rakyat itu. Atau konkretnya ya buah bibir rakyat lah. Rakyat ngomong pupuk langka, kemudian benih bantuan yang gabuk itu kosong ya.
Jadi mereka kecewa itu. Dikasih bantuan benih gitu ya, bibit, tapi setelah ditanam itu tidak membuahkan hasil. Wah, benihnya gabuk gitu. Nah, itu suara rakyat itu. Jadi simpel aja, suara rakyat itu bisa dikonkretkan nggak? Nah, lalu orang kan mengeluh, suara rakyat kan banyak sekali gitu. Ya itulah kita pentingnya ilmu pemerintahan, ilmu kebajikan itu kan mencerna itu dengan baik. Bagaimana ini kalau kepentingannya banyak, kan nggak mungkin bisa dipenuhi. Ya kita kan punya kebenaran, punya ilmu. Kalau itu nggak bisa disatukan, ya kebijaksanaan dulu yang dikejar. Jadi artinya kan kalau kita ngomong pertanian misalnya, itu kita tidak hanya ngomong soal ilmu pertanian, tapi juga ngomong tentang kepentingan para petani. Kepentingan para petani itu yang lebih diutamakan. Ya, jadi ini rakyat itu dalam pengertian tadi konsep politik itu ditransformasikan menjadi konsep hukum yang namanya warga. Jadi warga itu artinya pemilik negara. Ada istilah equality before the law. Jadi warga itu punya kesetaraan di depan hukum. Itu sama juga kalau manusia itu punya kesetaraan di mata Tuhan. Itu namanya umat manusia. Tapi kalau warga itu setara di depan negara. Nah, pemerintah itu mewujudkan itu. Dari pemerintahan rakyat ke pemerintahan warga. Sila keempat, Pancasila itu berbicara tentang rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang dimaksud sila kelima itu adalah warga. Ini konsep hukum. Jadi artinya kebebasan, terus kemudian kesetaraan, hak, kewajiban itu dijamin, dipastikan dengan hukum. Dan hukum itu dibentuk melalui proses politik, melalui kontrak sosial, melalui musyawarah, melalui ekspresi kepentingan, lalu melahirkan undang-undang atau legislasi yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Jadi itu ya namanya ini, karena itu lalu saya berpikir bahwa ya pemerintahan itu soal transforming from people to citizen. Jangan kalau kita ngomong bangsa terus, kalau ngomong bangsa itu artinya nanti kaitannya dengan negara, negara bangsa. Jadi harus kita geser dong, karena kalau Pancasila ini kan ada meja dasar statis itu sila 1 sampai sila 3 ya. Sila 3 sampai sila 5, terutama sila 4, sila 5 itu namanya bintang penuntun dinamis. Jadi yang pertama ngomong bangsa, yang kedua ngomong negara, terutama tujuan negara. Tujuan negara itu diwujudkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu ya tadi ya, transforming itu tadi, termasuk melakukan liberasi pembebasan untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah itu tidak sekedar menyelenggarakan negara, tetapi yang paling penting adalah melakukan pembebasan untuk mencapai tujuan negara secara dinamis. Dan dinamika itu tadi itu ya, bagaimana kita mewujudkan sekedar kerakyatan tok gitu ya, menjadi yang berikutnya, yang ke berapa tadi? 4 ya. Sekarang kelima ya, kelima. Ini muncul dari para filsuf baru seperti siapa namanya, Michel Foucault maupun Giorgio Agamben. Ini sebuah gagasan pemerintahan juga. Nanti secara khusus saya akan berbicara tentang apa namanya Michel Foucault ya. Yang di video sebelumnya saya ngomong tentang governmentality. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, ini pemerintahan itu adalah ekonomi. Ini gagasan kelima ya. Pemerintahan adalah ekonomi, ekonomi adalah pemerintahan. Ini berangkat dari oikonomia, rumah tangga ya. Jadi artinya menyamakan pemerintahan itu dengan manajemen oikonomia, manajemen rumah tangga. Yang intinya adalah ekonomi. Ekonomi itu bicara tentang aset, tentang properti, tentang hak milik, tentang pendapatan, tentang mencari pendapatan, lalu membelanjakan pendapatan untuk kepentingan keluarga itu.
Ya ini sama, negara juga begitu. Pemerintahan itu aktivitasnya yang paling dominan menurut cara pandang ini ya ekonomi. Kalau kita bicara tentang kemakmuran, kesejahteraan rakyat ya ekonomi. Meskipun nanti ini variannya sangat banyak, terutama yang paling dominan adalah ngomong ekonomi pasar bebas. Mengejar pertumbuhan, mengejar kapitalisme yang sebanyak-banyaknya. Ya, termasuk misalnya ya bagaimana pemerintah itu membuka investasi untuk swasta. Selain untuk memperoleh devisa negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi, itu juga untuk kepentingan rakyat melalui lapangan pekerjaan. Nah, atas investasi nanti juga akan memberikan daya dorong bagi sektor-sektor yang lain. Misalnya lalu memberikan kesempatan berusaha. Ya ini kalau ada pabrik lalu di sampingnya ada warung misalnya, ada laundry, ada macam-macam gitu ya. Nah itu ekonomi ya. Ekonomi memang menjadi jantung kehidupan ya, kehidupan manusia. Kalau nggak makan ya nggak bisa makan ya, sandang papan pangan lah. Nah kita bisa belajar juga dari Michel Foucault bahwa pemerintahan itu adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Jadi ini soal ekonomi ya. Ekonomi itu ya soal kepentingan tadi. Ya kepentingan ekonomi lah. Macam-macam yang tadi saya katakan. Itu dimasukkan dalam praktek politik. Jadi praktek politik itu nanti ya berkaitan dengan rasionalitas, melakukan kalkulasi, mengapa membangun jalan hanya di Jawa bukan di Papua. Misalnya ini kan kalkulasi ekonomi semua itu. Mengapa menghentikan ekspor nikel ke ke Uni Eropa misalnya. Itu kan itu namanya ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Praktek politik tentu juga terkait dengan kebijakan. Entah itu kebijakan menarik pajak, kebijakan membagi ekonomi kepada orang banyak, entah juga kebijakan mengkapling-kapling hutan. Yang 70% diberikan untuk tanaman industri, yang sekian persen untuk adat, yang sekian persen untuk desa, yang sekian persen untuk rakyat. Mengapa memilih begitu? Nah ini kan harus dijawab. Ya. Jadi pasar bebas itu atau kapitalisme itu sekarang yang paling dominan dalam ekonomi tadi. Dan kapitalisme yang didasari pada liberalisme itu kan bebas. Kalau dulu namanya negara nggak usah campur tangan deh, gitu. Nggak usah ngatur-ngatur ini. Gitu. Biarkan ekonomi itu pakai mekanisme pasar, nggak usah pakai politik. Tapi kan nggak bisa. Ketika ekonomi mengalami krisis, butuh pemerintah ya, untuk turun tangan gitu. Ya, jadi dari situ saya menemukan literatur yang lain ya, itu literatur Great Transformation, transformasi besar, Karl Polanyi. Dia bilang bahwa ekonomi pasar bebas itu ya itu imajiner itu konstruksi itu. Aslinya kalau masyarakat itu berkumpul itu ya tidak mengendaki itu. Genealogi masyarakat itu selalu mengendaki ya istilahnya lebih dekat ke sosialis atau paling tidak komunitarian lah. Jadi artinya mengelola livelihood, mengelola kehidupan bersama, mengelola ekonomi itu ya untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ada yang sangat kaya, jangan sampai ada yang sangat miskin. Polanyi memang melihat bahwa pemerintahan itu ya mengatur kehidupan ekonomi itu, tapi dalam rangka distribusi dan proteksi. Mendistribusikan sumber daya itu kepada orang banyak secara merata adil. Kemudian juga melindungi rakyat itu dari rampasan. Lalu diciptakan kerangka hukum supaya tidak ada yang serakah, tidak ada yang mengambil banyak, sementara yang sedikit itu orang-orang yang banyak itu hanya memperoleh sedikit. Jadi artinya pemerintahan itu sebenarnya menurut Karl Polanyi itu untuk mencegah terjadinya ketimpangan.
ketimpangan ekonomi itu. Ya, jadi polanya itu pasar bebas itu imajiner itu. Dan terwujudnya pasar bebas itu karena dibentuk oleh pemerintah. Dimulai dari pemerintah Inggris melalui revolusi industri dan sebagainya gitu. Jadi artinya ini dia melihat ada transformasi besarnya di situ. Kalau masyarakat awal itu dia tidak mengendaki yang namanya pasar bebas kapitalisme yang rakus, yang barbar, yang menindas, yang menciptakan ketimpangan itu. Tetapi faktanya malah justru pemerintah yang membuka ekonomi pasar bebas. Mengikuti ajarannya siapa namanya? Adam Smith, The Wealth of Nation. Kemakmuran ya. Kalau mau makmur ya harus berdagang, harus apa. Jadi artinya kapitalismenya dibikin lebih besar melalui sistem pasar. Itu melalui intervensi pemerintah. Sehingga Polanyi mengatakan begini, kalau orang kapitalis itu anti pemerintah, anti negara itu namanya kontradiksi. Sepanjang hidupnya mereka butuh pemerintah. Termasuk dalam neoliberalisme yang sekarang. Jadi artinya kapitalisme sistem ekonomi bebas, pasar bebas tanpa campur tangan negara, campur tangan pemerintah itu omong kosong. Semuanya butuh campur tangan pemerintah. Bahkan dalam neoliberalisme sekarang juga begitu. Jadi neoliberalisme itu kan begini ya. Jadi artinya karena ini kapitalisme krisis terus, gitu. Sering mengalami krisis. Lalu pada tahun 82 Presiden Amerika Ronald Reagan mengatakan bahwa pemerintah bukan solusi atas bangsa kita karena pemerintah itu menjadi bagian dari masalah. Lalu privatisasi yang ditempuh. Privatisasi itu membutuhkan kebijakan pemerintah juga. Ya, mau tidak mau pakai pemerintah juga ya. Kemudian ada pengaturan ulang. Kalau dulu katanya ini ya, nggak usah pakai aturan banyak karena pasar itu udah mekanisme pengaturan yang alamiah gitu. Pemerintah nggak usah bikin aturan. Tapi ternyata pemerintah perlu melonggarkan pada tahun 80-an. Aturan-aturan pemerintah perlu dilonggarkan agar ini pasar ekonomi itu bisa tumbuh dengan lebih baik. Tapi ternyata yang generasi baru, generasi neolib dari tahun 90-an ke sini itu muncul namanya negara pengatur. Jadi negara itu perlu mengatur ulang dalam rangka untuk tadi memudahkan investasi, menciptakan stabilitas. Dan pemerintah itu juga perlu melindungi yang rentan, yang tercecer. Padahal yang tercecer itu ya karena buah dari liberalisme maupun neoliberalisme itu, termasuk buah dari pembangunan. Sehingga lalu pemerintah itu ya udah yang penting mengatur untuk kepentingan kapitalisme, lalu pemerintah melindungi yang lemah-lemah itu. Jadi melindungi itu mengkanalisasi. Jadi supaya ini dua dunia ini tidak terhubung. Antara dunia korporasi, dunia rakyat jelata dengan dunia rakyat jelata ini. Jadi yang jelata, yang tercecer itu diafirmasi, ya, dikanalisasi dan sebagainya. Sehingga saya sekarang jadi kritis juga. Oh ternyata ini konsep-konsep pro-pur, konsep gender, konsep inklusif, konsep ini itu dalam rangka untuk kanalisasi dan afirmasi. Itu sudah mencerminkan bias dari prinsip equality before the law. Kesetaraan di depan hukum, ini prinsip kewargaan dengan hak dan kewajiban yang setara. Enggak, ini ya. Lalu di sini ya tumbuh besar gitu. Saya sering mengatakan begini, feminisme itu dahsyat. Tapi ketika dia diinstrumentalisasi menjadi gender lalu lucu ya. Jadi untuk menganalisasi sehingga ini malah justru tidak mewujudkan pembentukan citizen tadi. Pemerintahan itu akhirnya sibuk melakukan kanalisasi tadi, bukan memberikan distribusi dan proteksi secara dengan prinsip equality before the law tadi.
Jadi ini soal ekonomi ini memang memang menarik ya. Jadi artinya ekonomi pasar bebas yang sangat imajiner itu tanpa pemerintah nggak bisa. Jadi artinya ya bisa saja pemerintahan itu dibentuk karena ekonomi, tapi pemerintah bekerja ya untuk ekonomi juga, baik ekonominya rakyat jelita maupun rakyat jelata. Tanpa intervensi pemerintah tidak bisa. Itu Karl Polanyi tegas. Ekonomi tanpa pemerintah itu nggak akan terjadi. Ya, jadi ini karena itu kan kalau saya mengatakan bahwa ya pemerintahan itu adalah proses politik, hukum, dan administrasi, nanti akan saya bahas di berikutnya, dalam rangka untuk menggoverning, dalam rangka untuk memerintah ekonomi. Salah satunya ekonomi yang diperintah itu. Ekonomi itu ya macam-macam. Soal tadi hutan itu ya ekonomi, sawah ya ekonomi, beras ya ekonomi, pajak ya ekonomi gitu. Pokoknya ini urusan